Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi di video ini aku bakal jelasin tentang scanner, G-Option Paint, dan buffer reader. Sebelum kita lanjut ke contohnya, aku akan menjelaskan beberapa penjelasan sedikit. Apa itu input dan output? Jadi input adalah segala sesuatu yang kita masukkan ke komputer, seperti mengetik, menekan tombol, atau memberikan perintah. Sedangkan output adalah apa yang diberikan komputer kembali kepada kita setelah memproses input, seperti tampilan di layar atau suara. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, ada penjelasan sedikit tentang scanner, G-Option Paint, dan buffer reader. Scanner itu digunakan untuk baca input dari keyboard dengan cara yang sederhana, sehingga program bisa menerima data seperti teks atau angka dari user. Terus G-Option Paint itu tuh berfungsi buat menampilkan kotak dialog berbentuk pop-up. Jadi pengguna dapat memasukkan data atau melihat pesan melalui jendela yang lebih interaktif. Yang terakhir itu buffer reader. Itu tuh digunakan buat membaca input dengan lebih cepat dan efisien, terutama saat program tuh perlu memproses teks atau data dalam jumlah yang besar. Nah, jadi ini kita udah masuk ke dalam program. Biar rapi, kita hapusin aja itu yang di atas-atas itu. Jadi biar kelihatan rapi. Nah, setelah itu kita bikin PSVM biar programnya bisa jalan. Kemudian kita masuk ke dalam method main. Di sini aku buat beberapa variabel, tugas, UTS, UAS, dan rata-rata dengan tipe double. Terus setelah itu kita bikin objek scannernya dengan scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system in. Kenapa harus pakai ini? Karena scanner baca data langsung dari keyboard lewat system in. Nah, di sini kita bikin sistem out print in-nya. Terus kita menampilkan pertanyaan, masukkan nilai tugas. Itu tuh kita menggunakan input next double untuk baca angka yang diketik oleh user. Hal ini juga sama dilakukan untuk nilai UTS dan UAS. Nah, setelah semuanya selesai dimasukkan, kita menghitung rata-rata dengan tugas ditambah UTS ditambah UAS dibagi 3. Nah, setelah semua data masuk, program tinggal menghitung dan menampilkan hasilnya. Oh iya guys, jangan lupa buat import Java Tail Scanner ya, biar Javanya bisa kenal sama kelas scanner kita. Nah, ini hasil program yang sudah kita run file. Tinggal isi, lalu kita mendapatkan hasilnya. Nah, sekarang di program kedua, kita menggunakan G-Option Paint. Setelah ketik PSVM, kita deklarasi variabel-variabel yang ada. Pertama, aku ngambil nama tamu dengan show input dialog. Jadi ntar bakal muncul kotak dialog di mana user bakal ngetik nama tersebut. Selanjutnya, aku bikin sebuah menu pilihan kamar berupa string yang isinya ada 3 tipe kamar dengan harganya. Nah, menu ini juga bakal muncul di dalam pop-up nanti. Setelah itu, aku minta user buat milih nomor kamar menggunakan show input dialog. Terus itu bakal ngubah inputnya menjadi angka dengan integer parse in. Kenapa harus diparse? Karena G-Option selalu mengembalikan input berupa string. Nah, kemudian aku gunain struktur if buat menentukan tipe kamar yang dipilih dan sekaligus buat nentuin harga per malamnya. Berikutnya, program kembali minta input berupa lama menginap. Kita masih menggunakan G-Option Paint. Lalu itu semua akan dihitung total biayanya. Harga per malam dikali jumlah malam. Setelah semuanya lengkap, aku bikin output ringkasan reservasi tadi yang ada nama tamu, tipe kamar, harga, lama menginap, dan total biaya. Buat nampilin ringkasan tadi, aku gunain
show message dialog yang bakal nampilkan pop-up hasil tadi. Nah, buat outputnya seperti ini. Sorry guys, nggak bisa di screen record, jadi di SS aja. Pada program terakhir, aku menggunakan buffer reader. Nah, setelah aku PSVM, sebelumnya aku import 3 hal. Itu ada buffer reader, input stream reader, dan IO exception. Nah, setelah itu aku bikin 3 variabel, Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Terus aku bikin objek buffer reader dengan menuliskan new buffer reader dalam kurung new input stream reader dalam kurung system in tutup kurung. Kenapa sih harus 2 lapis kayak gini? Nah, yang pertama itu system in buat baca input mentah dari keyboard masih berupa byte. Yang kedua, input stream reader tuh ngubah byte itu jadi karakter. Nah, buffer reader buat input lebih cepat dan efisien. Setelah itu, aku minta user masukin suhu dalam Celsius. Buffer reader bakal baca inputan menggunakan read line. Nah, hasilnya tuh string, jadi harus diubah ke double dengan double parse double. Nah, selanjutnya aku konversi Celsius ke Fahrenheit menggunakan rumus Celsius dikali 9/5 ditambah 32. Terus aku konversiin juga Celsius ke Kelvin dengan rumus Celsius ditambah 273,15. Nah, terakhir nih, aku tampilkan hasil konversinya di konsol. Oh iya guys, kalau misalkan masih ada lampu-lampu warning seperti ini, berarti kita belum mengimportkan itu. Jangan lupa diimport ya sebelum di run file, biar nggak error. Nah, tinggal masukin suhunya dan kita akan mendapatkan hasilnya. Sekian penjelasannya, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.